Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari kata Mahfud MD ganti semua hakim agung terkait kasus Nur Hadi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Jadi ini saya lihat ada juga di YouTube, tapi mungkin YouTube-nya ini sudah sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi situ katanya ini sumber saya dari YouTube ini juga hasil pembicaraan daripada ILC. Jadi katanya semua dalam menghadapi kasus Nur Hadi ini, karena dalam kasus Nur Hadi ini dia sebagai wakil sekretaris jenderal Mahkamah Agung, karena setiap penyelesaian perkara, semua perkara-perkara baik dari daerah, dari masyarakat selalu mengurusnya itu daripada Nur Hadi. Jadi seakan-akan dia berperan besar Nur Hadi ini. Dan Nur Hadi ini setiap menangani perkara ada dugaan dia ada memberikan sejumlah uang kepada para hakim agung itu. Karena Nur Hadi ini diduga melakukan perbuatan korupsi sebesar 40 miliar lebih. Jadi mungkin dari situ kumpulin, setiap ada orang yang mengurus perkara selalu lewat jalur Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung nanti yang mencari hakimnya siapa yang kira-kira bisa memberikan bantuan dalam menyelesaikan perkara tersebut sesuai kehendak dari pemberi uang. Jadi ini yang sering mungkin yang terjadi di Mahkamah Agung, sehingga para hakim Mahkamah Agung diberikan uang oleh Nur Hadi atas perkara yang menangani itu. Dan jadi proses caranya itu para pengurus perkara itu memberikan uang kepada Nur Hadi. Nur Hadi nanti mencari hakimnya, siapa yang bisa mengaturnya. Kemudian uang itu juga dibagi pada hakim agung itu. Itu dugaan sementara ini. Sehingga putusannya pun nanti sesuai dengan kehendak daripada pemberi uang tersebut. Sehingga diduga para hakim agung itu juga melakukan perbuatan korupsi. Hanya saja tidak terbukti. Dan para hakim ini saya lihat lebih senang menerima uang korupsi itu lewat Nur Hadi. Karena takut kalau ada apa-apa nanti dia tidak tersangkut. Para hakim itu buktinya sekarang. Nur Hadi yang langsung menerima uang tersebut, hanya dia ditetapkan sebagai tersangka atas beberapa perkara yang dibantunya. Sedangkan para hakim agung itu tidak ada yang kena. Padahal mereka juga diduga menikmati hasil dari penyelesaian perkara itu yang merupakan uang korupsi. Jadi yang saya lihat sehingga para hakim agung itu paling senang menerima uang itu walaupun jumlahnya tidak banyak daripada lewat Nur Hadi. Karena kalau ada resikonya Nur Hadi yang menanggungnya. Karena para hakim itu selalu nanti menyatakan saya tidak tahu, yang jelas putusan saya demikian. Sehingga yang terkena kasusnya buktinya seperti sekarang ini. Yang terkena kasusnya itu hanya Nur Hadi selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Hanya dia yang dijadikan tersangka. Sedangkan yang lainnya tidak dikembangkan siapa saja yang menerima uang hasil korupsi itu daripada para hakim itu. Hanya stop sama dirinya sendiri. Karena mungkin apakah itu ada karena hubungan baik dengan penegak hukum dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, dugaan saya setiap penyelesaian perkara itu mungkin syarat perbuatan korupsi di sana yang diberikan lewat Nur Hadi, baru Nur Hadi nanti menyampaikan uang itu kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Sehingga nanti putusannya pun akan sesuai dengan kehendak daripada si pemberi uang tersebut. Itu mulai mungkin dugaan permainan di Mahkamah Agung ini. Sehingga perkaranya itu semua putusannya rendah-rendah. Yang sesuai dengan kehendak dari pemberi uang. Jadi itulah saya lihat. Jadi tugas daripada Nur Hadi selaku Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung ini, dia tutup semua. Semua hanya bisa mengurus perkara itu lewat Nur Hadi. Baru Nur Hadi nanti menyerahkan semua kasus itu kepada para hakim Mahkamah Agung. Yang tentu yang diberikan adalah hakim Mahkamah Agung yang bisa memberikan
putusan sesuai dengan kehendak si pemberi uang itu. Ini saya lihat, jadi di sini letaknya sekretaris Mahkamah Agung besar sekali peranannya terkait dalam penyelesaian perkara. Dia penyelesaian perkara yang sifatnya administrasi perkara di Mahkamah Agung. Dia tidak berhak memegang perkara karena dia hanya sekretaris Mahkamah Agung, sifatnya yang bersifat administrasi. Sedangkan yang bersifat teknis pemutusan perkara itu kewenangan daripada Hakim Agung, bukan kewenangan Nur Hadi. Sehingga kewenangan Nur Hadi dimanfaatkan juga, terutama dalam menyelesaikan perkara itu harus melalui dia semua. Dari uang itu diserahkan kepada Nur Hadi, dan Nur Hadi lah nanti yang mengatur penyelesaian perkara itu kepada hakim yang menanganinya. Tentu Nur Hadi akan membagi uang itu juga, mungkin dugaan saya, kepada hakim itu. Itulah saya lihat bahwa para hakim agung itu tidak diduga tidak bersih juga dari perbuatan korupsi dalam menyelesaikan perkara tersebut. Makanya Mahfud MD mengusulkan untuk membersihkan Mahkamah Agung itu supaya semua hakim agung itu diganti. Saya juga kurang sependapat, diganti pun nanti semua hakim agung itu diganti dengan hakim agung yang baru, sama juga korupsi juga nanti, karena kita tidak bisa menjamin nanti pejabat baru itu bersih dari perbuatan korupsi. Sama saja mungkin memanfaatkan jabatannya tersebut. Sekian dan terima kasih.